Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang Ijazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Apa itu mukjizat? Tentu kita sudah sering mendengar kata-kata mukjizat ya. Mukjizat adalah apa? Mukjizat adalah kata yang turunan kata dari al-ajzu. Al-ajzu atau sesuatu yang melemahkan. Ajzu itu lemah, mukjizat itu melemahkan. Yang artinya apa? Artinya orang atau lawan tidak akan mampu melakukan sesuatu atau tidak akan mampu melawannya. Itu mukjizat. Kalau orang masih bisa dilawan, itu bukan mukjizat. Jadi kalau dalam istilah syar'i disebut apa? Amrun khariqunil adah makrunun bitahati salimun anil mu'arodoh. Jadi apa? Kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya sebagai bentuk status kenabian, dan tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa melawannya, menandinginya tidak ada. Itu adalah definisi yang diuraikan dari Imam Ar-Razi. Contoh dalam Al-Quran sering ya disampaikan, misalkan walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, misalkan gitu. Sungguh aku telah berikan kepada Musa 9 ayat yang jelas. Sebenarnya ayat di sini ya 9 tanda yang jelas, 9 macam mukjizat yang jelas. Ini mukjizatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ya. Nah, mukjizat ini tidak bisa diciptakan ya. Maka nabi-nabi itu pun punya mukjizat, tetapi tidak bisa menciptakan mukjizat itu. Tidak, karena mukjizat ini benar-benar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang mampu membuat mukjizat itu. Lalu bedanya apa? Sesuatu yang di luar kebiasaan, khariqul adah ya, di luar kebiasaan atau sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah kepada nabinya dengan yang diberikan Allah kepada selain nabinya. Misalkan seperti seseorang yang mungkin diberikan kelebihan, misalkan ya bisa jadi sekarang juga ada gitu. Tapi istilahnya bukan mukjizat ya. Makanya selain nabi biasanya disebut karomah ya, Nah, karomah, lalu orang-orang Indonesia sih mungkin menyebutnya menjadi keramat. Ya, keramat itu punya sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar adat, di luar luar biasa lah gitu. Punya keluar biasaan, itu namanya punya keramat, punya karomah. Sebenarnya ya kalau Rasul punya mukjizat sebagai bukti validitas kenabian gitu ya, bisa jadi orang-orang soleh atau orang-orang yang dekat dengan Allah selain nabi itu nanti mempunyai keramat atau mempunyai karomah macam-macam ya. Anda percaya silahkan, tidak percaya juga silahkan, tapi silahkan dibuktikan saja. Jadi kalau Anda lihat dalam beberapa ayat Al-Quran dijelaskan betapa setiap nabi-nabi ketika mulai berdakwah itu mesti dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar nabi, gitu ya. Anda nanti bisa cari ya, hampir setiap orang yang ngaku nabi itu harus punya legalitas. Kalau enggak mungkin akan tidak diterima sama masyarakat. Ya validitas lah. Sekarang aja mungkin Anda mengaku di sinilah ya, mengaku dokter, mungkin juga dimintai validitasnya. Mana buktinya Anda dokter gitu ya. Nah, mungkin sebagai
ilmuwan, ya Anda tentu akan dituntut menjadi mana buktinya Anda itu ilmuwan, gitu ya. Setiap itu mesti, apalagi seorang nabi yang mengaku nabi, gitu ya. Maka kemudian apa? Misalkan ya Nabi Soleh, misalkan di dalam Al-Quran disebutkan ya, qalu inna ma anta minal musahharin ma anta illa basarun misluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Hampir kalau Anda lihat dari ayat-ayat itu ya, terjemahnya kurang lebih begini. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Ya, dikiranya orang yang berdakwah itu ya kena sihir gitu ya. Kenapa? Karena ngomongnya biasanya kan orang dakwah itu ngomongnya mesti berbeda dengan kebiasaannya orang-orang sekitar itu, masyarakat itu. Karena dakwah itu ingin merubah kondisi sosial keagamaan ya, dirubah. Maka mereka mesti menuntut sama-sama manusianya, sama-sama makan nasi. Kenapa? Kira-kira begitu ya. Kalau kamu memang seorang yang nabi, ya, kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, kata kaumnya. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Ya, Nabi Soleh ditantang. Kalau kamu memang membawa membawa perintah Allah, membawa ajaran dari Tuhan, buktikanlah dengan mukjizat, dengan sesuatu yang membuat kami itu percaya bahwa Anda itu diutus Tuhan. Ya mestinya punya kesaktian lah ya, kira-kira begitu. Lalu apa? Kemudian Nabi Soleh itu menjawab, qala hadhihi naqatun laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Nabi Soleh menjawab, ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari tertentu. Iya, itu ya Nabi Soleh kemudian menjelaskan bahwa ini unta ini adalah unta yang ajaib, unta yang mukjizat. Maka dia akan minum satu hari, jangan ganggu, dan nanti dia tidak minum, silahkan kalian ambil minum dulu, kan sumur ya, mata air gitu ya. Karena unta ini minumnya ya mungkin karena unta ini unta mukjizat, minumnya itu banyak ya. Karena nanti efeknya dari minumnya banyak itu dia memberikan kebaikan yang luar biasa. Tetapi ya begitulah kaumnya, karena menganggap itu omong kosong ya, ontanya disembelih ya dan sebagainya. Lalu bagaimana menurut kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran? Misalkan ini saya cuplikan dari Itqan ya. Misalkan apa? Ijaz atau mukjizat ini adalah bisa berupa hissiyah wa imma akliyah ya. Bisa jadi mukjizat itu bentuknya bentuk yang terlihat, yang terindra ya, terasa. Ada juga yang modelnya terakal, akliyah, bersifatnya logis, bisa dilogikakan ya. Kalau hissi itu kan terbatas ya. Hissi itu terbatas. Kalau akli tidak terbatas. Sebagaimana begini, kalau hissi itu mungkin pandangan kita itu akan terbatas. Misalkan gini, Anda melihat matahari secara hissi nih, secara indera Anda mengatakan matahari itu dengan bumi gedean mana. Ini secara hissi ya. Maka secara hissi Anda akan mengatakan matahari itu lebih kecil dari bumi secara hissi. Tetapi secara akli matahari itu lebih besar daripada bumi. Ini bedanya gitu. Akan tetapi kebanyakan mukjizat-mukjizatnya Bani Israel atau nabi-nabinya Bani Israel ini hampir hissi, rata-rata hissi. Ya, karena apa ya? Karena zaman dulu itu yang dibutuhkan adalah show off gitu ya. Bentuk hissi, kesaktian yang nyata gitu. Dulu orang diajak mikir itu mungkin berat. Pokoknya yang aneh-aneh.
Apalagi kalau Anda lihat nanti di dalam zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu zaman-zaman yang lagi rame-ramenya ahli sihir ya. Zaman-zaman Fir'aun, zaman ya pokoknya zaman-zaman itu orang yang ahli sihir lagi tren lah. Maka ya lawannya tentu ijaznya atau mujizatnya mujizat yang berupa khisi ya. Akan tetapi bagaimana dengan Al-Qur'an gitu ya. Kalau Al-Qur'an ini ijaznya apa? Ya tentu kalau Anda lihat Al-Qur'an ini ijaznya ya akli ya, akli. Al-Qur'an ijazah akli. Kalau Nabi sendiri tentu ijaznya macam-macam. Kalau Nabi Muhammad itu kalau Anda lihat mujizatnya bukan hanya akli ya, tapi sebenarnya mujizatnya itu hampir banyak sekali. Cuman mungkin yang menjadi mukjizat utamanya adalah Al-Quran. Tetapi di sisi lain mukjizat Nabi itu banyak sekali. Ya macam lah ya. Mungkin contohnya misalkan suatu ketika misalkan Nabi saat perang gitu ya. Terus kemudian para sahabat itu nggak punya makanan. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang masak cukup untuk 5 orang lah sahabat. Lalu kemudian hanya mengundang Nabi. Tetapi Nabi kemudian mengundang semua sahabat yang lain. Tetapi padahal porsinya hanya untuk 5 orang. Tapi karena dipegang oleh Nabi, maka terjadilah sesuatu yang luar biasa. Akhirnya semuanya makan dengan kenyang dan sebagainya. Ini bentuk khisi ya, khisi. Tetapi tentu tidak semena-mena lah, kira-kira begitu. Nah, kalau Al-Quran ijaznya ini bentuknya adalah ijaz al-akli ya. Ijaz akli. Pokoknya gini, kalau orang itu akalnya waras, maka dia akan memahami betapa luar biasanya Al-Quran. Tetapi kalau logikanya tidak waras, sudah tidak bisa memahami kehebatan sains lah kira-kira. Jadi, pokoknya gini, kalau orang-orang sains, orang-orang yang otaknya otak logis, itu ketika membaca Al-Quran dia akan menemukan betapa luar biasanya Al-Quran. Tapi kalau enggak ya repot. Contoh ijaz logis itu kalau Anda lihat misalkan kisahnya Nabi Isa ketika ditanya oleh Allah di dalam Al-Quran ini dikatakan a'anta qulta linnasi takhidu ni wa ummiya ilahaini min dunillah gitu ya. Jadi ini kalau orang mau mencari fakta bahwa Nabi Isa itu ditanya oleh Allah, apakah kamu menyuruh orang-orang untuk menyembah kamu dan ibumu kan gitu ya. Nah, dan sebagainya. Lalu kemudian diterangkan macam-macam bentuk-bentuk Tuhan gitu ya. Dan nggak layak Tuhan itu makan ya. Kalau ada Tuhan kok makan itu mesti bukan Tuhan. Ya, Tuhan kok makan, Tuhan kok lapar itu bukan Tuhan. Maka nanti bentuk-bentuk bahwa segala sesuatu yang pernah lapar bukan Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa bicara bukan Tuhan. Sesuatu yang mati bukan Tuhan. Sesuatu yang menghilang itu bukan Tuhan. Macam lah. Nanti bentuk kalau Anda baca Quran betapa nanti akan ketemu konsep-konsep yang jelas ya tentang ketuhanan. Anda misalkan sekarang zaman sudah canggih. Anda bisalah lihat itu rekaman-rekaman di YouTube atau di mana tentang misalkan diskusi keagamaan di Speech Corner ya. Di mana pokoknya cari aja Speech Corner. Itu betapa dengan logika yang dibangun ketika adu argumen itu betapa Al-Quran itu menarik sekali ketika Anda pahami betapa di situ ijaznya Al-Quran melawan orang-orang rasionalis itu kemudian bisa menjadi senjata yang mengalahkan mereka. Itu bentuk ijaz-ijaz yang lain. Anda juga bisa membaca kitab Ijazul Quran
karangan Abu Bakar Muhammad bin Thayyib bin Muhammad bin Ja'far bin Qasim, diterbitkan di Darul Ma'arif Kairo, ya. Nanti Anda bisa baca di situ, dijelaskan banyak sekali tentang wajhu dilalah anal Quran mujiz, ya. Jadi nanti banyak sekali di situ jelaskan secara terperinci, ya. Tidak mungkin saya sampaikan di sini karena nanti kita akan nggak cukup waktunya untuk menerangkan ijaznya Quran secara item per item. Mungkin saya cuplikan beberapa saja, misalkan tentang bagaimana Al-Quran kemudian melawan orang-orang kafir Quraisy, ya. Yang mana Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang fasih, ya. Dan itu unik, ya. Al-Quran itu tidak ada yang model kayak Al-Quran. Jadi kayak nada baca itu berbeda dengan syair, ya. Bedanya dengan itu, berbeda dengan syair. Maka sehebat-hebatnya orang penyair di Arab, karena dulu trennya adalah penyair itu menjadi apa ya? Kalau Anda lihat, kalau kembali ke masa itu kalau ada orang sedang membaca syair itu semua orang berkumpul menyaksikan kehebatannya. Kalau Anda bisa bayangkan zaman dulu belum ada HP, belum ada TV, ya. Jadi hiburannya kumpul mendengarkan syair yang dibacakan. Lalu kemudian ya syair-syair terbaik itu tentu diapresiasi, ya, dengan mungkin kalau dalam catatan sih dikatakan ya sebagian digantung di Ka'bah, ya, waktu itu, ya, syair-syair terbaik. Tetapi ketika Al-Quran turun, lalu mereka tentu menganggap ya sama lah kayak kita. Tetapi coba kalau memang orang-orang itu ahli dalam bersyair, cobalah bikin ya serupa dengan Al-Quran. Bikinlah beberapa surat lah yang serupa dengan Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Kan tidak ada yang bisa membuat satu surat. Satu surat saja tidak ada yang bisa. Ya mungkin ada usaha untuk mencoba membuat satu surat seperti Al-Quran, tetapi jadinya lucu. Kayak apa ya? Ya, kalau Anda lihat nanti bisa Anda telusuri bahwa mereka mencoba membuat satu surat dengan Al-Fil gitu, ya. Tapi bukan surat Al-Fil, tapi dia Al-Filu mal-fil wa ma adraka mal-fil gitu, ya. Gajah, apa itu gajah? Dan sebagainya, kan itu jadi kayak pertanyaan anak-anak TK, tidak berkelas gitu. Maka beda dengan Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah dan sebagainya. Jauh sekali. Nah, tentu sangat berbeda, ya, sangat berbeda dengan syair. Karena ya Quran membawa dirinya sendiri, tanpa ada unsur-unsur yang ditambah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya begitulah dari Allahnya begitu, ya Nabi hanya menerima dan menyampaikan sesuai yang dia terima. Dan masih banyak lagi, misalkan dalam segi Anda bisa bayangkan, misalkan dalam segi bacaan saja itu, kalau Anda bisa alurnya itu, betapa Al-Quran itu didesain supaya untuk mudah dihafal. Anda bisa bayangkan tidak ada kitab yang mudah dihafal selain Al-Quran, itu tidak ada. Coba sekarang orang misalkan ngapal Injil, pernah lihat ada orang khataman? Enggak ada. Anda lihat misalnya Taurat, ada orang hafal Taurat khataman dari awal sampai akhir? Enggak ada, ya. Atau misalkan kitab-kitab yang lain, ada yang hafal dari awal sampai akhir gitu? Enggak ada. Karena apa? Desainnya berbeda, ya, desainnya berbeda. Karena Al-Quran itu desainnya mudah dihafal, mudah difahami dan sebagainya. Itu bentuk bagian dari ijaznya.
bentuk dari kesahihannya. Dan jelas bahwa dikatakan Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Ya, berbeda dengan yang lain. Dijaga maksudnya apa? Kalau tidak dijaga, maka Al-Quran itu akan mudah mengalami perubahan. Sebagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada kitab-kitab yang sebelumnya. Karena apa ya? Karena penjagaannya tidak langsung dari Allah. Akhirnya apa? Ya, akhirnya ketika ada konflik politik, krisis dan sebagainya, kitab itu hilang dan kemudian ditulis kembali, dan itu tidak bisa selengkap Al-Quran yang mungkin bisa dihafal gitu ya. Karena yang hafal bukan hanya orang-orang tertentu saja, tapi siapa saja boleh menghafalkan. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain barangkali tidak semua orang boleh menghafalnya dan tidak semua orang hafal. Dan gitu ya. Dan barangkali karena hafalannya tidak banyak yang hafal, maka ketika terjadi kekeliruan tidak ada yang bisa mengingatkan. Berbeda dengan Al-Quran, seluruh penghafal Al-Quran di dunia ini sama. Ketika ada salah, mereka bisa membenarkan. Nah, itu bagian dari mukjizatnya Al-Quran. Dan masih banyak lagi. Anda nanti bisa baca sendiri. Itu belum ijaz Al-Quran secara sainnya. Misalkan nanti Anda bisa membaca juga tentang betapa Al-Quran menjelaskan secara detail gitu ya. Maka ijaz mukjizat ini adalah penguat atau bukti kerasulan seseorang. Kalau rasul pasti diberikan mukjizat. Nah, karena ijaznya Al-Quran ini akli, maka dia masih layak dipakai selama orang masih berakal. Ya, selama orang masih berakal. Maka dalam Al-Quran sering awalam yarau afala ta'qilun dan sebagainya. Ungdur kaifa kana, misalkan gitu ya. Bentuk-bentuk menggunakan logika. Dan ini awet, kekal. Maka disebutnya Al-Quran itu mukjizat yang kekal. Satu-satunya mukjizat yang kekal hanya Al-Quran. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang hissi yang saya sebutkan di awal. Contoh mukjizat hissi misalkan, tongkatnya Nabi Musa bisa menjadi ular. Ya, itu hissi, terlihat, nyata, dan sebagainya. Tetapi itu tidak bisa terulang kembali. Itu hanya bisa dipakai satu kali pakai. Kemudian tongkatnya bisa membelah lautan. Berapa kali? Cuman sekali. Gitu ya. Berbeda dengan ijaz yang akli. Yang akli itu selagi akalnya masih ada bisa dipakai terus. Nah, ini bentuk ya. Nanti Anda lihat betapa mukjizat-mukjizatnya nabi-nabi yang lain itu terbatas pada waktu yang tertentu. Maka ketika orang-orang yang sekarang, orang-orang yang mungkin tidak percaya, itu yang menganggap nabi-nabi terdahulu itu ya hanya dongeng gitu ya. Mukjizatnya itu ya hanya dongeng saja. Karena apa? Ya karena orang sekarang tidak bisa melihat gitu ya. Maka sesuatu yang dianggap tidak bisa dilihat dianggapnya tidak ada. Kan sebagian orang ada yang begitu. Tetapi kalau pakai akal tidak terlihat pun itu bisa diketahui kebenarannya. Seperti tadi. Seperti misalkan di malam hari. Ketika orang menggunakan akal, di malam hari itu matahari di mana? Nah, itu kan kalau orang nggak mau menggunakan akal ya mataharinya hilang, kan gitu ya, tenggelam. Tetapi kalau orang pakai akal, ya bukan mataharinya tenggelam, tetapi mungkin kita di balik sisi yang tidak tersinari oleh matahari. Ini bentuk bahwa ijaz akli ini lebih awet dan lebih masanya lebih panjang. Selagi orang masih punya akal, maka ijaz akli ini akan bermanfaat bagi kita, bagi kenabian
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya kira, dan Anda bisa cari tentang macam-macam mukjizat. Nah, tugas Anda adalah coba cari ijaz akli ya, dari nabi-nabi yang sebelumnya. Ya ada saya kira. Mungkin tapi tidak banyak. Coba dicari saja. Barangkali Anda menemukan. Kalau ijaz hisi saya kira Anda sudah tahu semua. Hampir setiap nabi itu ijaznya hisi. Yang saya minta cobalah cari ijaz akli yang terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, mungkin tidak banyak, tetapi saya kira ada. Nanti betapa Anda bisa membandingkan dengan Al-Quran, betapa ijaz aklinya itu sangat banyak. Anda nggak usah repot mencari. Buka mungkin langsung ketemu. Demikian, walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.